Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk kalimat pembukanya, Mas Sigit. Walaupun kayaknya agak berlebihan gitu ya. Oke, ini alhamdulillah teman-teman, segala puji atas nikmat yang Allah berikan pagi hari ini, nggih. Kita masih bisa berkumpul walaupun tadinya kita dijadwalkan offline, tapi ternyata akhirnya kita online kembali, nggih. Semoga ada hikmahnya gitu ya, barangkali kenapa kemudian kita berubah menjadi online. Nah, demikian juga kalau misalnya pagi ini mungkin ada teman yang selain tadi sudah planning apa, ternyata planningnya gagal atau mungkin ada cobaan gitu ya, tidak sesuai dengan skenario barangkali gitu ya. Semoga ini juga jadi salah satu ladang teman-teman tetap mengucapkan alhamdulillah gitu ya. Barangkali ada sesuatu hal yang mungkin lebih baik yang sudah diskenarikan Allah kepada kita gitu. Salat dan salam juga tidak lupa saya haturkan kepada junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga beliau akan kita rasakan nanti di akhir zamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan hari ini saya akan membawakan sebuah materi ya. Materinya mungkin sebenarnya nggak jauh-jauh dari tema muhasabah gitu ya. Tapi mungkin hari ini muhasabahnya dari sisi perspektif yang agak berbeda gitu. Tadi agak di-spill sedikit sama Mas Sigit di depan gitu ya. Kalau biasa itu ya, teman-teman muhasabah itu lebih untuk kayak gimana ya? Persiapan diri terkait dunia gitu ya. Persiapan kita menghadapi dunia seperti apa. Kemarin sudah melakukan apa yang bisa diperbaiki, barangkali lebih baik lagi besok, mungkin kisaran seperti itu. Tapi nggak sih teman-teman sahabat BSI sekalian gitu ya, berpikir tentang kesiapan kita gitu dari hal yang lain. Dari hal yang misalnya persiapan kalau misalnya orang terdekat kita pergi. Kalau misalnya orang dekat kita kemudian sudah habis masa kontraknya di dunia gitu ya. Pernah nggak sih terpikirkan itu? Persiapan apa yang kemudian sahabat BSI sekalian lakukan gitu? Kalau seandainya menghadapi hal seperti itu. Nah, hari ini saya mengangkat sebuah materi dari ya kegundahan saya gitu ya. Kalau beberapa bulan yang lalu saya sempat kehilangan seorang sahabat gitu nggih. Kemudian juga qadarullah di akhir-akhir ini kita juga ada sahabat kita yang juga kehilangan orang terdekatnya gitu ya. Nah, berangkat dari situ saya ingin mengangkat sebuah materi yang terpikirkan nggak sih oleh sahabat BSI gitu ya. Kalau kita sebagai seorang muslim harusnya pernah mendapatkan materinya ya. Jadi semoga ini bisa mereview sedikit ingatan kita. Saya izin share screen. Oke. Saya kutip dulu Quran surah Al-Ankabut ayat 57 nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Summa ilaina turja'un. Kemudian hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Maknanya apa teman-teman? Bahwa setiap orang, setiap individu yang bernyawa, tidak hanya manusia ya, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan kematian itu datang tanpa kadang kita ketahui. Tidak ada yang mengetahui kapan kontrak kita di dunia itu habis. Kalau seandainya kontrak itu habis, persiapan apa sih yang sudah kita lakukan? Diri kita untuk orang-orang di sekitar yang kita sayangi. Nah, sebagai seorang muslim, mungkin teman-teman sudah pernah dengar ada 4 kewajiban yang bisa kita lakukan terhadap jenazah. Itu yang pertama adalah memandikan, kedua kafani, ketiga mensolatkan, keempat menguburkan. Nah, ini saya
sering memperhatikan gitu ya, walaupun mungkin tidak mayoritas, semoga mayoritas sahabat BSI tidak seperti ini ya. Tapi ketika saya datang ke tempat rumah duka itu ya, rata-rata saya melihat orang yang duduk, kemudian menyapa mungkin yang berduka gitu ya, eh, menyampaikan rasa dukanya, kemudian mungkin sudah selesai menunggu sebentar, kemudian mungkin pulang gitu. Saya sangat menyayangkan kalau seandainya mungkin hanya itu yang kita lakukan ya. Padahal ada banyak hal yang bisa kita dapatkan selain kita menyampaikan rasa duka, selain kita menyampaikan rasa empati kita bisa ikut sholatkan. Bahkan kalau misalnya kita mau menunggu sebentar nih, kita bisa ikut menguburkan, mengantarkan si jenazah sampai ke peristirahatan terakhir. Dan itu teman-teman ada pahala yang diberikan. Jadi pahalanya sebesar 1 kirot. Kirot itu apa sih? 1 kirot itu disamakan dengan Gunung Uhud. Nah, apalagi kalau misalnya kita sampai ngiring ini sampai ke makam, itu nanti pahalanya menjadi 2 kirot. Jadi sebagai seorang muslim, kalau misalnya teman-teman qadarullah ada mendapatkan berita lelayu gitu ya, entah siapapun, dari siapapun, angka baiknya kalau misalnya tidak ada uzur, coba kita mulai ikut sholat jenazahnya. Kalau kita masih punya waktu, ikut mengantarkan hingga ke kuburan atau ke liang lahat terakhir. Hari ini saya ingin menitik beratkan pada sholat jenazahnya. Nah, oke. Nah, ada nggak sih sahabat BSI sekalian yang belum pernah melakukan sholat jenazah? Silahkan dijawab diri gitu ya. Kalau misalnya ada yang belum, saya pengen review nih. Sholat jenazah itu em, beda dengan sholat fardu seperti biasanya gitu ya. Kalau misalnya kita sholat fardu 5 waktu itu ya, yang sholat fardu itu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh gitu ya. Sholat jenazah ini beda teman-teman. Jadi kalau kita mengenal setelah takbir, kita ada ruku, sujud, duduk di antara dua sujud gitu ya. Kalau sholat jenazah ini enggak. Jadi sholat jenazah ini cukup berdiri, tentunya wudhu dulu ya, wudhu dulu, nanti sudah bersih gitu ya dari wudhu kita, dibersihkan oleh wudhu kita, kita niat, sholat jenazah ini cuman berdiri, berdiri jika yang mampu gitu ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada uzur seperti akhir boleh ambil duduk gitu ya. Nah ini berdiri. Kemudian sholat jenazah ini terdiri dari 4 kali takbir. Nah, semakin banyak softnya, itu keutamaannya semakin besar. Makanya kalau sholat jenazah kadang dikumpulkan sampai bersoft-soft gitu. Semakin banyak barisnya, insya Allah pahala yang amalan yang diberikan ke jenazah itu juga akan semakin banyak. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman pas ngelayat, ajak bareng-bareng temennya sebanyak-banyaknya, yuk bareng-bareng sholat jenazah. Nah, saya akan mulai dari takbir yang pertama. Nah, tadi setelah kita niat saya niat sholat jenazah 4 kali takbir lillahi ta'ala gitu ya. Kalau barangkali ada yang belum tahu niatnya, niat tidak harus dalam bahasa Arab ya teman-teman ya. Jangan menjadikan saya tahu niatnya nih dalam bahasa Arab terus nggak jadi sholat, nggak usah. Kalau misalnya kita sudah berniat sholat ya udah lakukan aja gitu. Itu sudah terhitung sebagai niat. Nah ini setelah kita niat, kita Allahu Akbar, takbir yang pertama, kemudian kita ta'awudz, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah. Nanti kalau baca Al-Fatihah, kita takbir lagi, Allahu Akbar. Takbir yang kedua itu bacaannya adalah salawat pada Nabi. Ada yang tidak tahu salawat pada Nabi apa? Sering dibaca loh padahal. Terutama ketika tasyahud awal, tasyahud akhir ya. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak sepanjang ini hafalnya, boleh cukup dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad ala ali Muhammad. Udah cukup seperti itu. Tapi kalau bisa sepanjang ini, silahkan dibaca sepanjang ini. Takbir yang ketiga.
Takbir yang ketiga itu adalah membaca doa untuk si jenazah. Doanya apa? Doanya ini. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Artinya, ya Allah ampunilah dia, berilah rahmat dan sejahtera dan maafkanlah dia. Doa ini dibaca untuk jenazah laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, itu kan ada kata hu ya teman-teman ya. Sekalian sedikit sepil bahasa Arab gitu ya. Kalau jenazahnya perempuan, kata hu di sini diubah menjadi ha. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Gitu. Itu untuk jenazah yang perempuan. Sudah nih takbir tiga tadi ya, membaca ini. Kita lanjut ke takbir yang keempat. Takbir yang keempat ini isinya masih doa. Doa lagi tapi hanya untuk jenazahnya, tapi juga untuk kita terutama orang-orang yang ditinggalkan. Doanya adalah Allahumma la tahrim ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Ini artinya adalah ya Allah, jangan haramkan kami dari pahalanya dan jangan beri kami fitnah cobaan bagi kami sepeninggalnya. Ampunilah kami dan ampunilah dia. Jadi mendoakan si jenazah, mendoakan juga keluarga yang ditinggalkan. Sama seperti tadi, kalau misalnya jenazahnya perempuan, nanti teman-teman sahabat BSI sekalian tinggal ganti nih huruf hu-nya ini menjadi ha. Kalau jenazah perempuan, maka doanya akan berubah menjadi Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha wa lana walaha. Nah, setelah selesai takbir yang keempat, berarti udah selesai semua sholatnya, tutup dengan salam. Salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah. Ke kiri, Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian dilanjutkan lagi berdoa. Boleh diulang doanya yang tadi di takbir ketiga, ditambah dengan doa yang tadi di takbir keempat, kemudian ditambah doa-doa yang lain yang diperuntukkan untuk jenazahnya. Supaya harapannya nanti tidak hanya kita mendoakan segala amalan si jenazah itu diterima, tapi juga semoga dilapangkan di liang lahatnya. Karena apa teman-teman? Yang paling berat itu adalah siksa kubur. Nah, jadi semoga ini yang sedikit ini bisa menjadi pengingat teman-teman, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk bahwa ada loh yang dipersiapkan selain mempersiapkan diri kita, tapi untuk orang-orang yang kita tinggalkan. Jangan sampai teman-teman kemudian ketika ada orang terdekat teman-teman yang mungkin qadarullah mungkin dipanggil dengan cepat gitu ya, karena umur tidak ada yang tahu, teman-teman tidak mempersiapkan persiapan ini. Karena ini adalah salah satu kesempatan yang nggak akan pernah datang dua kali. Jadi jangan sampai nyesal nggak pernah melakukan sholat jenazah, apalagi sholat jenazah untuk orang yang kita sayangi. Gitu ya teman-teman. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. eh, Bahwasanya segala kesempurnaan itu adalah milik Allah, bahwa segalanya kemudahan itu diberikan oleh Allah sebagai bentuk rasa kasih sayangnya. Mohon maaf jika tadi ketika saya menyampaikan ada hal yang kurang berkenan atau ada hal yang barangkali salahnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.